juga untuk Siap, Pak siap, Daswin. siap. Selamat Ya, hari guru silakan semuanya. Bapak Ibu kelompok 5 sudah saya rekam. Siap Ibu, siap. Siapa yang duluan? Saya? Supaya tidak grogi kayak kemarin sudah. Oke, siap. Tuh. Baik, berarti saya ya. Saya sebagai coach dan Pak Jadi Ibu Daswin Citra sebagai coach, coach. saya coachi. Begitu. Nah, selanjutnya saya coach, baru Ibu Sam coachi, nanti Ibu Sam coach, baru Ibu Citra coaching. Oke. Temanya bagaimana temanya? Tema apa nih? Tema untuk pembicaraan coachingnya. Dua. Kalau saya masih tentang pembelajaran yang menyenangkan. Oke, siap. Kalau saya agak geser sih sedikit. Karena kemarin kan masih umum toh. Berarti saya lagi sedikit lebih spesifik terkait dengan fokus kerja. Fokus kerja. Iya. Kalau Ibu Sam? Masih bisa diganti karena sesuai dengan kondisi keadaan lapangan yang terjadi dalam minggu ini. Ya. Jadi temanya apa Bu Sam? Supaya saya berpikir pertanyaan. Ayo Hah? tentang tidak menghargai sesama teman. Teman guru. Teman guru. Bisa. Baik, kita mulai. Oke. Bisa mulai sudah. Oke, siap. Saya duluan ya. Siap. Pak Coach. Pak Coach. Ya. Tadi pembelajaran yang menyenangkan ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daswin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Aktivitas lancar-lancar saja pada hari ini, Pak ya? Lancar. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kita coaching pada hari ini, Pak Daswin. Baik, Pak Daswin, apa kira-kira yang ingin kita bicarakan pada hari ini? Yang ingin kita diskusikan bersama hari ini terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan begitu Pak Daswin ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Daswin, apa yang ingin didapat di akhir percakapan hari ini Pak Daswin? Jadi saya berharap setelah kita melakukan pembicaraan hari ini, paling tidak saya sudah memahami bagaimana cara membuat pembelajaran itu menyenangkan, sehingga anak-anak merasa betah dengan mata pelajaran yang saya ambil. Begitu, Ibu. Oke, baik Pak Daswin. Luar biasa Pak Daswin. Bagaimana kita menciptakan kondisi pembelajaran di kelas yang sangat menyenangkan. Gitu Pak Daswin. Menurut Pak Daswin, apa sih ciri-ciri kelas itu yang menyenangkan? Yang pertama, anak-anak atau peserta didik itu antusias. Kemudian mereka fokus mendengarkan atau mengikuti pembelajaran. Yang kemudian mereka merasa tidak tertekan. Banyak yang berpartisipasi dalam mengerjakan soal ataupun perintah-perintah lain yang terdapat di dalam pembelajaran tersebut. Itu saja Pak Das? Iya, Bu. Ya, luar biasa. Banyak sekali ciri-cirinya ya Pak ya Daswin ya. Ketika idealnya seperti itu Pak Das, sebetulnya apa sih yang menyebabkan kelas itu tidak menyenangkan gitu menurut Pak Daswin? Yang tidak menyenangkan itu gurunya menyampaikan materi terlalu monoton, atau kemudian materi atau media pembelajaran yang digunakan itu tidak menarik bagi anak-anak.
Dan kemudian yang lain kondisi kelas atau lingkungan belajarnya tidak menyenangkan, panas misalnya atau berdebu dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat anak-anak atau peserta didik tidak senang dalam pembelajaran. Berarti menurut Pak Daswin ya sama ya, pengajaran yang monoton, kemudian media yang tidak terlalu menarik, lingkungan yang tidak mendukung itu bisa mempengaruhi kondisi belajar kita di kelas, begitu Pak Ya Daswin ya? betul Bu. Iya. Menurut Pak Daswin ketika hal ini terjadi, kesempatan apa yang dimiliki Pak Daswin sekarang? Apa yang harus Pak Daswin lakukan gitu? Ya, hal yang pertama kali saya lakukan harus mendeteksi ataupun mencari fakta ataupun mencari tahu atau mencari keinginan belajar seperti apa yang diinginkan oleh para murid atau anak-anak didik, sehingga dengan pengetahuan dasar tersebut menjadi latar belakang atau menjadi acuan saya dalam menyusun media pembelajaran, dalam mengelola kelas, dalam menyediakan media, dalam mengontrol ataupun kemudian berinteraksi dengan anak. Seperti itu, Ibu. Ya oke Pak, luar biasa. Yang pada dasarnya kita berawal dari kebutuhan murid gitu Pak Daswin ya. Ya luar biasa sekali. Menurut Pak Daswin, kekuatan apa yang Pak Daswin miliki sekarang? Yang pertama, kekuatan yang atau potensi yang saya miliki. Iya. Yang pertama itu ada beberapa teman guru saya yang memiliki kreativitas dalam menyediakan media pembelajaran. Kemudian juga ada teman guru juga yang mengelola kelas dengan cukup kreatif. Dan di sisi lain juga di sekolah kami tersedia alat-alat yang cukup lengkap, yaitu Chromebook, laptop, maupun juga internet ataupun juga infokus. Nah, itu hal-hal yang sangat potensial menurut saya untuk mengembangkan kreativitas saya dalam membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Ya, luar biasa Pak Daswin. Pak Daswin, kira-kira dari kekuatan yang Pak Daswin miliki sekarang, ketika kita berikan skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Daswin berada pada skala nomor berapa nih menurut Pak Daswin? Kemampuan yang saya miliki untuk menyenangkan atau membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, taksiran saya di angka 7. Karena saya merasa belum maksimal untuk membuat seluruh anak didik merasa senang dengan mata pelajaran yang saya buat. Iya, Pak Daswin. Dengan posisi 7 itu sudah bagus, tinggal pengoptimalan saja Pak Daswin, mengembangkan lagi untuk sampai pada taraf yang memang kita inginkan Pak Daswin, seperti itu ya menurut saya Pak Daswin. Jadi dari level yang Pak Daswin miliki, peluang atau kemungkinan yang dapat Pak Daswin ambil itu seperti apa? Peluang apa maksudnya, Bu? Kemungkinan yang akan Pak rencanakan gitu ke depan. Oke, rencana selanjutnya untuk membuat pembelajaran saya menyenangkan, tentunya saya ingin membangun kolaborasi atau minta bimbingan atau berkomunikasi atau meminta arahan kepada teman-teman guru yang sudah berpengalaman atau sudah memiliki pemahaman bagaimana membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Kemudian yang kedua, dengan segala fasilitas yang ada di sekolah kami, diupayakan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk membuat media pembelajaran itu menjadi menyenangkan, mengasyikkan buat peserta didik. Baik Pak Daswin, oke, luar biasa Pak ya, dengan kemungkinan rencana yang Pak Daswin sudah targetkan,
kira-kira solusi sementara, berarti itu bagian dari solusi Pak Daswin, kolaborasi, kemudian memanfaatkan. Kira-kira menurut Pak Daswin, adakah hambatan-hambatan yang mungkin terjadi ketika Pak Daswin melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu? Kegiatan yang ini memang ada hambatan juga. Yang pertama, kurangnya pemahaman dalam pemanfaatan IT, ya, seperti misalnya pembuatan media animasi atau media atau objek-objek yang bergerak dengan menggunakan perangkat IT, seperti itu. Berarti hanya kemampuan ya begitu ya Pak Daswin. Ya. Baik Pak Daswin, rencana ke depan seperti apa Pak Daswin untuk mencapai tujuan? Adakah yang lain selain berkolaborasi dan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di sekolah? Rencana ya, luar biasa. Jadi tentunya ingin meningkatkan pemahaman saya terhadap bagaimana cara membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan buat peserta didik. Kemudian meningkatkan pemahaman saya dan keterampilan saya sekaligus untuk memanfaatkan peralatan IT dengan media-media belajar lainnya supaya pembelajaran itu dibuat lebih interaktif dan menyenangkan. Luar biasa, rencana yang baik. Kira-kira sedikit saja, strategi apa yang bisa Pak Daswin gunakan untuk mencapai tujuan daripada rencana Pak Daswin? Strateginya yang pertama tentunya meminta arahan dari kepala sekolah atau juga teman lab komputer dalam pemanfaatan IT. Kemudian juga meminta arahan kepada atau bimbingan kepada guru yang sudah melaksanakan atau membuat media pembelajaran yang menarik, termasuk games-games pembelajaran dan juga video animasi terkait dengan pembelajaran. Oh ya, siap. Luar biasa, pada strategi yang mantap ya Pak Daswin. Apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Pak? Ya, rencana ini akan dianggap berhasil manakala peserta didik ketika saya menyampaikan pembelajaran paling tidak 95% peserta didik itu sudah fokus atau sudah merasa nyaman, fokus, dan kemudian senang dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Luar biasa Pak Daswin, sangat apa ya, dengan standar yang 95 itu standar kecilnya pastinya. Kita semua menginginkan 100% begitu Pak Daswin. Baik, alhamdulillah Pak Daswin. Pertanyaan yang selanjutnya mungkin bagaimana Pak Daswin mengantisipasi hambatan-hambatan yang tadi Pak Daswin sampaikan. Kemudian siapa saja yang bisa membantu Pak Daswin gitu, dalam rencana Pak Daswin ke depan. Ya, yang akan ikut membantu saya dalam benak saya tentunya rekan sejawat yang sudah punya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, juga memiliki pemahaman cara membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Kemudian yang kedua, minta petunjuk atau izin kepada kepala sekolah dalam hal untuk menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran atau media IT yang ada di sekolah. Siap, oke Pak Daswin. Kita sudah mau sampai pada tahap sesi akhir di coaching hari ini. Baik Pak Daswin, sampai di titik ini, apa yang bisa Pak Daswin ambil dari percakapan? Yang pertama dari diskusi ini, menguatkan kembali pada diri saya bahwa ada yang perhatian sama saya. Itu yang pertama. Dan ini membuat motivasi bagus. Yang kedua, dengan diskusi ini saya mengenali kembali
potensi ataupun kekuatan yang ada pada diri saya maupun yang ada di lingkungan sekitar saya. Dan yang ketiga, dengan diskusi ini saya memiliki planning atau rencana ke depan dengan strategi-strategi yang telah kita diskusikan tadi dalam upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik. Ya, ya luar biasa Pak Daswi. Dengan rencana tadi yang Pak dapatkan pada diskusi ini, kira-kira kapan bisa Bapak lakukan gitu? Dalam pekan ini atau kapan begitu waktunya? Karena dalam pekan ini sekolah kami sudah melaksanakan semesteran, kemungkinan besar saya akan memulainya di awal semester baru dengan semangat baru dan strategi baru untuk memulai pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Iya, baik Pak Daswi. Berarti di tahun ajaran baru bulan Januari mungkin kita akan ada selanjutnya Pak untuk coaching yang berikutnya, bagaimana saya ingin mengetahui hasil dari rencana aksi yang telah Pak Daswi lakukan gitu. Jadi pertemuannya setelah bulan Januari kita libur dulu Pak Daswi ya. Baik Pak Daswi, terima kasih pada kesempatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan coaching hari ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kesempatannya jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap. Iya. Hai Busam, are you ready? Busam fokus di sini dulu. PPG-nya nanti sebentar baru fokus di sana. Fokus di sini dulu. PPG-nya nanti sebentar baru fokus. Oh, itu ada. PPG saya sudah minta izin jadi mulai sebentar jam 4. Oh, mantap. Keren. Oke. Jadi sekarang saya bertindak sebagai coach, Ibu Sam sebagai coachee. Alright? Dan sebenarnya tadi tujuannya apa tadi? Bagaimana tadi? Jam bilang sudah semua menangis ini. Jangan lupa menangis belum mulai nih. Oke, sudah kita mulai Bu Sam ya. Waktu kita sudah tunggu jam 2 nih. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Aktivitas sekolah hari ini bagaimana? Aman, lancar? Lancar saja. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya, tidak ada kendala apapun ya? Tidak ada, alhamdulillah sehat semua, tidak ada kendala apapun. Teman-teman di sekolah aman? Oke. Mau bilang aman antara dua ya. Iya, kita hari ini ngobrol santai, relax, cerita indie saja. Menurut Bu Sam, dari percakapan ini apa yang kita akan bahas atau kita akan ceritakan secara singkat? Halo? Kedengaran? Dengar Pak, dengar. Ya. Pembicaraan kita hari ini tentang apa ini? Kalau pembicaraan hari ini tentang bagaimana caranya kita mengatasi sesama teman supaya bisa saling menghargai. Oke, supaya saling menghargai. Kira-kira menurut Bu Sam seberapa penting
untuk saling menghargai sesama teman itu? Apakah penting atau sangat penting atau luar biasa sangat penting? Luar biasa sangat penting Ya, karena di dalam sesama teman sejawat, apabila kita satu instansi tidak ada saling menghargai, maka apa yang kita lakukan di dalam lingkungan sekolah semua tidak akan mungkin tercapai. Karena sekalipun yang saya lakukan itu baik, tetap dia menganggap saya itu tidak baik. ya, ya. Jadi itu sangat penting sekali saling menghargai di dalam lingkungan kerja kita terutama ya. Menurut Ibu Sam, penerimaan teman-teman sejawat terhadap Ibu Sam itu seperti apa? Penerimaan mereka atau pandangan mereka teman-teman sejawat itu terhadap Ibu Sam bagaimana? Pandangan mereka terhadap saya saat ini yang terjadi itu mereka menganggap bahwa saya itu selalu mengatur-ngatur di sekolah seakan-akan saya itu menjadi kepala sekolah. Padahal yang saya harapkan, yang saya inginkan sekolah itu dia akan yang saya inginkan akan menjadi seperti sekolah yang lainnya, yang maju seperti sekolah yang lainnya. Makanya di situ saya terapkan apa-apa yang saya inginkan itu. Contohnya setiap pagi itu kan saya anak-anak semua sebelum melakukan pembelajaran setelah apel mereka harus melaksanakan sholat duha. Itu anak-anak sendiri semuanya yang menjadi imam, yang memimpin imam sendiri itu semuanya bergiliran. Anak-anak punya jadwal untuk bergiliran, hari ini siapa, besok siapa. Nah, dengan itu, dengan sholat itu kan setiap hari sholat itu kan ada anak-anak di dalam kelas itu. Setelah saya kelilingi kelas, saya melihat di dalam kelasnya itu ada sebagian siswa, sebenarnya bukan sebagian sih, banyak siswa yang bersembunyi di kelasnya, bersembunyi di kelas mereka, di kelasnya ibu tersebut. Terus saya sampaikan, bagaimana sehingga anak-anak di sini kamu tidak suruh tegur, tidak suruh keluar dulu, sholat dulu. Langsung dia dobrak saya di hadapan mahasiswa dan kemudian di hadapan siswa yang begitu banyak di luar situ di saat lapangan. Ya. Jadi persepsi teman-teman sejawat seperti itu terhadap Bu Sam ya. Kira-kira dari sekian banyak teman-temannya Ibu Sam, tentunya bukan cuma satu orang. Yang melakukan hal seperti itu ada berapa orang? Apakah hampir setengahnya atau semuanya atau hanya cuma satu orang? Satu orang itu, tapi di saat kejadian kemarin itu, kejadiannya kan di hari Jumat itu. Dia tiba-tiba itu dengan spontan dia katakan kepada saya bahwa supaya kamu tahu, semua guru di sini tidak menyukai kamu karena kamu selalu mengatur di sekolah ini. Makanya di situ saya kaget, saya bilang, oh begitu Kak, alhamdulillah. Yang saya katakan cuma alhamdulillah. Kalau mereka tidak suka ya alhamdulillah, itu saja yang sempat saya katakan. Terus langsung bercucuran air mata, langsung drop. Oke, luar biasa ya. Ini sangat menguras hati dan perasaan. Kalau menurut Ibu Sam, apakah yang Ibu Sam lakukan itu benar atau kemudian itu bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan? Ya. Menurut saya itu memang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan karena memang kita adalah seorang guru. Seorang guru berarti kita kan dituntut kita harus berbuat bagaimana caranya supaya kita itu bisa melakukan yang terbaik di hadapan siswa, sehingga siswa itu pun ketika kita merubah karakter mereka, tingkah mereka, dia kan bisa melihat bahwa sikap dari guru-gurunya.
Tapi kalau memang sikap dan tingkah guru seperti itu, bagaimana kita guru mau bisa mendidik siswa kami? Oh, ya, ya. Maksud apa namanya? Jadi kalau menurut Ibu Sam yang lakukan terhadap anak-anak itu sudah baik atau sudah memenuhi nilai-nilai kebaikan atau belum, sehingga teman-teman guru itu punya persepsi lain. Ya. Yang Ibu Ya alhamdulillah yang saya lakukan. Ya, Terus Pak Daswin, ya, bagaimana? Ya, terus lanjutkan jawabannya. Alhamdulillah menurut saya apa yang saya lakukan selama ini di sekolah, karena ya begitu ya, karena memang juga pimpinan kami di sini kan dia jarang untuk bagaimana ya untuk memerintahkan atau bisa rapat kalau ada masalah harus rapat dibicarakan atau dipanggil itu semua guru untuk menasihati atau bagaimana, kan tidak. Jadi bagaimana ya, di sekolah ini kalau memang saya sudah tidak bilang atau melakukan sesuatu apa yang terbaik itu memang vakum, semuanya vakum, tidak ada. Karena memang kepala sekolah tidak itu, bukan memang maaf ya, bukan saya mau menjelekan, memang sifatnya ibu seperti itu, dia punya sifatnya, katanya kita semua orang dewasa tidak perlu kita bilang begitu. Makanya ya setiap saat kalau saya mau ingin membuat satu perubahan kan minimal saya harus bilang atau saya harus ini sampaikan ke teman-teman guru atau ke anak-anak, bukan berarti saya harus mau mengatur-ngatur semuanya, karena saya menginginkan yang terbaik untuk sekolah ini. Ya. Kalau Ibu Sam sendiri interaksi yang intensif atau membangun hubungan yang baik dengan teman-teman guru ada atau tidak? Yang dekat dengan Ibu Sam? Ya. Ada. Tapi saya tidak tahu juga ya, yang namanya manusia, mungkin di hadapan saya baik, di belakang saya jadi lain, saya juga tidak tahu, karena memang manusia kan tidak ada yang sempurna memang. Ya, paling tidak kalau ada interaksi dengan teman yang bagus, ada beberapa teman interaksinya baik dengan Ibu Sam, itu merupakan langkah yang baik pula untuk mendukung Ibu Sam. Jadi, tapi sebenarnya Ibu Sam yakin bahwa yang Ibu Sam lakukan itu adalah hal-hal baik untuk mendukung atau kemudian merubah karakter peserta didik, kan? Iya. Ya. Seperti itu. Karena memang kalau memang kemudian tidak dari guru mau dari siapa lagi. Nah, ya, terus. Siap. Jadi tadi Bu Sam artinya tidak sendirian, ada teman interaksinya Ibu Sam yang walaupun kita tidak tahu di belakangnya, tapi di depan kan tadi sangat mendukung pula, kan? Kira-kira dari memang persoalan yang ada dengan relasi kerja yang ada, langkah-langkah selanjutnya atau strategi selanjutnya untuk menghadapi hal seperti ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya akan lakukan, mungkin akan tetap saya lakukan sebagaimana kalau memang itu hal baik yang harus saya lakukan, tetap saya lakukan, apapun itu tantangannya tetap saya hadapi dan saya akan tetap lakukan. Ya, mantap. Jadi Ibu Sam tetap punya tekad karena ya dengan keyakinan bahwa hal itu baik, ya, luar biasa. Terus langkah-langkah selanjutnya untuk membangun komunikasi untuk meyakinkan kepada teman-teman yang tidak paham atau tidak sependapat dengan Ibu Sam, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Apa rencana pendekatannya seperti apa? Rencana selanjutnya saya mungkin akan mau membicarakan dengan Ibu Kepala Sekolah, kalau boleh mungkin kita mengadakan rapat sehingga jangan ada miskomunikasi antara saya dan teman tersebut yang buat kesalahan, atau saya yang bersalah atau dia bisa, saya juga tidak tahu. Makanya kita harus sama-sama kumpul bagaimana caranya untuk saling
memberikan pengertian. Oke, luar biasa perjuangannya Ibu Sam. Sungguh luar biasa mengorbankan pengetahuan, pemahaman, dan sekaligus juga perasaan. Saya salut dengan Ibu Sam dengan kondisi yang seperti itu. Mau berubah dengan tantangan yang luar biasa. Jadi tadi luar biasa langkah-langkahnya bertemu dengan kepala sekolah, kemudian menyampaikan jangan sampai terjadi miskomunikasi. Oke. Kira-kira rencana tersebut kapan mau dilaksanakan? Apakah dalam waktu dekat ini atau kemudian menunggu setelah libur atau seperti apa? Mungkin dalam waktu dekat ini supaya jangan berlarut-larut lah. Kan tidak enak kalau kita satu instansi terus kita di tempat kerja kita terus kayak kurang enakan begitulah, bertemu setiap saat baru saling kurang sapa, itu kan kurang enak. Ya, mantap luar biasa. Oke, jadi luar biasa, apresiasi yang luar biasa dari saya buat Ibu Sam. Dari percakapan kita di awal tadi yang penuh dengan perasaan yang menggugah emosi. Kira-kira dari hasil percakapan ini apa yang kita Ibu Sam ambil hikmahnya atau ambil pelajaran? Nah, yang saya ambil hikmahnya itu saya kembalikan kepada diri kami, diri saya mungkin saya lebih lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah yang sangat rumit. Memang itu saya anggap sangat rumit karena masalahnya itu kan sudah menyangkut dengan perasaan. Siap. Mantap. Oke, luar biasa Ibu Sam. Tetap semangat, mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini atau coaching kita hari ini dapat memberikan secuil solusi, secuil harapan dan langkah-langkah strategis yang tadi Ibu Sam sudah sampaikan langkah-langkahnya, mau bertemu KEPSE, kemudian menyampaikan jangan sampai terjadi miskomunikasi. Saya doakan mudah-mudahan lancar urusannya, tidak terjadi lagi miskomunikasi, karena luar biasa tadi pembahasannya bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Sam itu betul-betul ingin mau merubah pendidikan itu kalau lebih baik. Di anak-anak, berubah karakternya, tadi sholat dan seterusnya. Saya doakan mudah-mudahan perjuangan Ibu Sam di sekolah tetap berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan teman-teman cepat untuk mengerti apa yang sebenarnya ada di hatinya Bu Sam. Kira-kira begitu Bu Sam ya. Terima kasih, luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Sam, Coach, Ibu Citra, Koci. Elap, mantap. Semangat Bu Sam. Saya penonton. Tunggu. Yang kita tidak dapat lihat layar nih. Mundur ke belakang sedikit. Ibu terpotong. Air mata pono. Yang kuat, yang kuat. Ini benar-benar coaching luar biasa nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sam. Apa kabar hari ini, Bu Citra? Baik, alhamdulillah sangat baik. Sehat. Dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin kita bicarakan? Yang ingin saya bicarakan dengan Ibu terkait bagaimana saya bisa fokus mengerjakan tugas-tugas saya yang begitu banyak. Karena selain mengajar, saya juga punya tugas tambahan, kemudian ada ikut kegiatan, jadi luar biasa butuh fokus. Jadi saya butuh
bimbingannya gitu pada hari ini, Bu. Betul, tabling. Dari apa tadi yang Ibu Cit sampaikan, kira-kira ciri-ciri apa yang Ibu Citra mau sampaikan? Dari saya, ciri-ciri fokus itu ya, Bu, ya. Menurut saya, untuk fokus bisa mengerjakan tugas, kira-kira mungkin bisa mengatur waktu, mungkin menurut saya, Bu. Ciri-cirinya bisa mengatur waktu, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain supaya bisa membagi tugas. Kemudian ciri-ciri selanjutnya mungkin bisa berkonsultasi dengan orang yang mungkin lebih baik dalam mengatur waktunya untuk bisa menyelesaikan segala tugas-tugas yang diemban kepada dia. Itu ciri-ciri saya. Kalau secara fokus pasti tugasnya bisa diselesaikan secara keseluruhan. Mungkin seperti itu. Apakah di dalam Ibu melaksanakan tugas tersebut ada jadwal begitu, sehingga tugas yang Ibu laksanakan tidak akan bertabrakan? Ya, baik. Untuk jadwal, kadang-kadang dijadwalkan. Kalau misalnya tugas pokok saya itu mengajar, pasti sudah dijadwalkan. Kemudian yang tugas-tugas yang lain seperti misalnya pembuatan laporan itu dijadwalkan, kadang juga berubah, Bu. Itu yang menjadi masalah. Kemudian untuk tugas misalnya kita ikut kegiatan, nah kalau yang ini kan kadang kalau kita guru penggerak berarti itu sudah dijadwalkan. Saya sih tidak masalah, hanya saja kegiatan-kegiatan yang lain mungkin yang diadakan di sekolah, biasanya seperti itu. Pada dasarnya tugas mengajar di kelas sudah dijadwalkan, kemudian guru penggerak sudah dijadwalkan. Nah, kemarin agak bergeser itu adalah laporan saja. Itu yang bikin saya sekarang itu bingung mau kerjakan yang mana, Bu. Ya, luar biasa Bu Citra. Dengan adanya begitu padat kegiatan yang dilakukan, tapi masih bisa saja diatur waktunya sehingga kegiatan Bu Citra tidak akan bertabrakan. Nah, yang Ibu Citra, apakah Ibu Citra melakukan kolaborasi dengan teman sejawat? Kalau teman sejawat ada, misalnya ketika saya mau masuk di kelas, saya butuh pekerjaan apa yang kadang mungkin membutuhkan waktu, misalnya menyiapkan fokus dan lain sebagainya, itu saya bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Sementara saya masih mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, gitu, Bu. Nah, kemudian untuk tugas laporan, saya belum berkoordinasi, ya sementara ini kemarin sudah, cuman mereka juga sibuk, jadi masih dengan kegiatannya, jadi itu yang belum saya lakukan untuk berkoordinasi untuk bisa membantu saya dan menyelesaikan tugas tambahan saya, gitu. Kalau untuk tugas guru penggerak, saya sering berkolaborasi dengan 2 teman saya yang di SMP yang sama-sama guru penggerak angkatan ini, itu jadi cukup membantu. Nah, tinggal yang mungkin laporan saja yang belum terselesaikan dengan sempurna, gitu. Kira-kira salah berapa yang akan Ibu capai? Kalau posisi saya saat ini, tugas yang saya lakukan untuk fokus dan tidaknya itu ya Ibu ya, masih
80%, Bu, di skala 8. Belum sampai tingkat yang lebih tinggi karena masih ada yang belum bisa saya handle sesuai dengan jadwalnya, gitu, Bu. Kira-kira bisa Ibu Citra sebutkan apa-apa saja yang belum bisa dihandle? Untuk saat ini itu laporan saja, Bu. Sama ketika kita tugas pokok saya sebagai guru sekarang sudah menghadapi semester, nah itu juga, Bu. Belum baru setengah saja kegiatan semester yang saya selesaikan gitu. Ya, saya berharap ini bisa membantu saya untuk meningkatkan fokus saya gitu. Luar biasa. Apa tujuan Ibu Citra ke depan tentang apa yang sekarang Ibu Citra lakukan? Tujuan saya ke depan itu bagaimana saya bisa fokus dalam menyelesaikan segala tugas saya, menyelesaikan tugas saya sebagai guru, kemudian bagaimana saya bekerja sebagai tugas tambahan sebagai kurikulum maupun pembantu bendahara gitu. Ya, luar biasa. Ukuran keberhasilan apa kira-kira yang didapatkan? Ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan saya berarti saya bisa menyelesaikan segala tugas saya itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Tetap luar biasa. Sampai di titik ini apa yang ingin didapat dari diskusi ini? Yang ingin saya dapatkan di diskusi ini, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana saya bisa mendapatkan fokus untuk bisa mengerjakan tugas-tugas saya yang mungkin belum saya selesaikan. Ya, berarti Ibu Citra sangat-sangat luar biasa karena bisa mengatur waktu sekalipun itu kegiatannya sangat padat, tetapi masih bisa ada waktu untuk mengerjakan semuanya tanpa ada yang tertinggal. Kira-kira kapan ya yang ingin dapat dilakukan ke depan dalam minggu ini atau setelah semester? Ya, dari yang sudah Ibu bisa memberikan gambaran kepada saya, ternyata memang kolaborasi itu sangat saya butuhkan begitu. Jadi mungkin karena waktunya sudah mepet, jadi mungkin dalam minggu ini dan bahkan mungkin besok sudah bisa saya berkolaborasi, menghubungi teman-teman yang lainnya, bisa membantu saya menyelesaikan tugas-tugas saya yang mungkin butuh kerjasama dari teman-teman saya sekalian. Pastinya dari minggu ini akan saya selesai. Sudah saya hubungi begitu, Pak, dengan teman-teman yang lain. Luar biasa Bu Citra. Apa yang Ibu Citra lakukan memang sangat luar biasa karena yang begitu padat jadwalnya masih bisa disiasati. Wanita tangguh, wanita yang bisa mengatur waktu. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Memang kita hancur karena kita Sudah selesai. Mantap. Luar biasa. air mata mau jatuh terus. Keren.
Semangat, 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 semangat. Masih ada teman-temanmu di sini untuk memberikan semangat yang lebih membara. Oke. Sudah selesai ke kelompok ini? Sudah selesai, Bu. Baru selesai. Oke, saya stop rekamannya. Silakan kembali ke main room, kemudian selesaikan refleksi diri praktik coaching. Oke, siap. Sambil kita menunggu Pak Kasman dan Bu Rizkia karena mereka tadi terkendala jaringan, baru memulai 15 menit yang lalu.